menjelang pemilihan presiden tahun 2024, tentu kita harus evaluasi semua sistem cyber kita, khususnya security of a cyber system. Karena kenapa? Pada saat ini yang terjadi adalah kita memang harus mengakui kelemahan dari sistem IT kita, khususnya dalam sistem keamanan. Takutnya ini akan berlanjut sampai nanti tahun 2024 ketika terjadi pemilihan presiden, banyak data yang bisa dijebol. Ini menjadi persoalan yang sangat serius. Oleh karena ini saya melihat masalah ini harus dijadikan, saat yang sekarang terjadi ini harus dijadikan sebagai pelajaran yang berharga. Sistem seperti apa yang harus kita gunakan ketika sistem yang ada ini bisa tembus oleh para hacker. Mereka bisa mengambil data begitu mudah dan mereka jual di online room. Ini sangat berbahaya. Jadi harus ada strategi baru mengamankan data-data kita sampai tahun 2024. Seperti orang mengatakan sistem pengamanan berlapis. Oke, sistem pengamanan berlapis itu salah satu cara yang efektif. Tetapi sistem pengamanan ini bukan hanya milik institusi tertentu. Semua institusi harus mempunyai pengamanan yang benar-benar bisa menjamin serangan hackers ini bisa dicegah. Memang dalam sebuah sistem tidak ada yang aman 100%, tetapi ini harus kita lakukan. Jika sistem keamanan tidak dievaluasi dan tidak diperbaiki dan kita menggunakan cara-cara baru dalam sistem keamanan security IT di Indonesia, ini akan sangat riskan. Akan berapa banyak nanti data yang bisa dibobol ya ketika kita mau mengadakan pemilihan presiden tahun 2024. Jika situasi ini terjadi, ini akan menimbulkan masalah besar bagi negara kita. Oleh karena itu perlu dilakukan cara-cara baru yang benar-benar berbeda dari cara sebelumnya, di mana hacker ini sangat sulit untuk bisa menjebol data. Ini yang harus dipikirkan oleh semua pihak. Pasti akan ada cara-cara baru. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama atau sebutnya dengan pola-pola klasik ya, pola-pola yang sudah dilakukan. Ini data ini sangat vital. Jika sampai jebol lagi, ini justru akan membuat suasana menjadi makin tidak nyaman, mungkin mencekam ya, saya katakan mencekam. Karena apa? Ini berurusan mengenai kehidupan bangsa negara. Data vital kalau nanti menjelang 2024 masih bisa dicuri, dijual ataupun dibaca oleh orang yang tidak berhak, ini adalah masalah besar dan kita harus mengambil tindakan yang lebih cepat. Bahkan kalau mungkin kita bisa mengirimkan banyak intelijen ke luar negeri untuk mengetahui siapa hackers di luar negeri ini yang mau mengacaukan sistem keamanan data di Indonesia. Tidak masalah itu. Negara harus bertindak untuk melindungi rakyatnya. Jadi perlu sebuah perencanaan yang matang, bukan hanya kita membahas mengenai bagaimana mengamankan sebuah data, tetapi kalau bisa operasi intelijen, tangkap, itu semua bisa terjadi. Oleh karena itu kita bisa meminta banyak masukan dari semua pihak apa yang harus kita lakukan. Intinya data jangan sampai jebol, intinya data jangan sampai dicuri, artinya data jangan sampai bisa dimanipulasi. Jika ini terus terjadi, maka kedaulatan kita akan terancam. Yang saya ngeri sebagai warga negara Indonesia adalah data ini bisa dimanfaatkan oleh negara lain, dan negara lain
bisa membuat sebuah rencana yang tidak pernah kita bisa tebak ya terhadap negara kita, dan kita bisa menjadi korban. Ini yang harus sekali lagi dipikirkan oleh semua orang yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan mengenai keamanan data di Indonesia. Ini hanya pandangan singkat saya. Kita berharap sampai 2024 jangan ada lagi data yang bisa dicuri oleh hackers. Perlu cara-cara baru. Oleh karena itu, ini yang harus dipikirkan grand design, bagaimana mengamankan data-data itu. Karena data adalah hal yang sangat penting, karena data mencerminkan bagaimana kita merumuskan sebuah kebijakan. Itu adalah pandangan saya Seprindarto dari Global Strategy. Terima kasih banyak.